Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad salata abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri asrari bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallahi ta'ala wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukran. Wa qala ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat, pengurus PKM Masjid Qanitin, Fadilatul Ustadz Haji Najib Lubis sekeluarga, para tokoh masyarakat semua yang hadir. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keberkahan sempurna di dalam umur kita, rizki kita, keluarga kita, dan semua anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat dari Allah. Shalawat salam mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di dalam majelis ba'da fajar, pada subuh di hari Sabtu, yang Sabtu keempat kita membahas akan sirah nabawiyah, sejarah baginda Nabi, dan Sabtu yang kedua kita membahas tentang Mukhtasar Ihya Ulumuddin, dari pembahasan-pembahasan sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati untuk kita merubahnya menjadi sifat yang lebih baik, menjadi sifat yang lebih dipandang ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir dari pembahasan kita tentang sirah nabawiyah adalah kejadian-kejadian, masyahid atau hal-hal penting untuk dijelaskan saat terjadinya penaklukan kota Mekah, yang itu terjadi di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Akhir dari pembahasan kita tentang penaklukan kota Mekah adalah beberapa orang-orang yang dijatuhin hukum mati oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 orang yang dari 7 tersebut kebanyakan ujung-ujungnya dimaafkan juga sama Rasulullah. Nabi itu memang demikian. Kalau sudah minta maaf ya udah dimaafkan. Gitu ya, kecuali kalau memang ya betul-betul ingkar dan juga juhud, menantang, maka lain. Dan alangkah banyak nampak keluhuran akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika penaklukan kota Mekah, yang Rasulullah memaafkan semua penduduk kota Mekah tanpa terkecuali. Dalam artian tidak ada hukum perang, tidak ada perampasan aset, tidak ada dijadikannya budak, tidak ada yang ditawan dan lain sebagainya. Semuanya ya, Nabi di antara khutbahnya Nabi di Mekah setelah penaklukan tersebut, beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Apa yang kalian sangkakan aku berbuat kepada kalian? Apa yang kalian sangka? Apa yang kalian sangka? Nah, semuanya terdiam.
semuanya tertunduk. Pastinya mereka ingat gimana mereka mendolimin Nabi Muhammad, bagaimana mereka mencaci, mereka memfitnah, mereka menyakiti bukan sekedar Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi Muhammad disiksa dan lain sebagainya. Tapi tidak terduga-duga sabdanya Nabi bersabda, "Idhabu fa antumut tulaqa." Pergilah kalian semuanya bebas. Tidak ada hukum perang. Padahal semestinya kalau Nabi mau ya namanya hukum perang, namanya perang udah menang, mau ya apa lagi? Ya kan ya, hukum perang itu di dalam fikih, itu kalau perempuan dan anak-anak otomatis jadi budak. Dan itu hukum lama. Jangan kemudian menyalahkan Islam di dalam perbudakan. Gitu ya. Islam itu agama syamil, agama universal, agama yang adil pada seluruhnya. Sehingga ya Nabi di dalam membebaskan perbudakan bukan diambil hukum secara total seperti hukum internasional yang terjadi 100 tahun yang lalu, tidak. Tapi Nabi menganjurkan untuk memerdekakan budak dalam banyak hal. Kafarat ini harus dengan memerdekakan budak. Pelanggaran ini kafaratnya memerdekakan budak dan lain sebagainya. Selain dari berbagai macam fadilah-fadilah yang dijelaskan Nabi akan memerdekakan budak. Karena perbudakan pada zaman itu adalah bentuk sah. Kalau umpamanya dibatalkan secara total keseluruhannya berarti hak orang kaya terzalimin. Sedangkan Islam bukan hanya sekedar menjaga hak-hak orang miskin, tapi semua hak dijaga sama Islam. Haknya orang miskin dijaga, haknya orang kaya dijaga, haknya rakyat dijaga, haknya pejabat juga dijaga, gitu deh. Dan bahkan tidak jarang kita dapetin sebagian orang mungkin ya memang dalam bentuk perbudakan adalah sesuatu yang menghinakan kemuliaan dan harga diri manusia. Tapi di sisi lain tidak jarang beberapa orang yang memang mohon maaf tidak bisa kerja, tidak bisa mencari nafkah. Terus kemudian mereka lebih nyaman ikut sama satu orang yang orang itu baik. Maka nggak bisa Pak, umpamanya mohon maaf satu daerah bisa kemudian menghakimin seluruh daerah. Itu nggak bisa. Ambil contoh ringan semisal ini, umpamanya contoh. Di Medan umpamanya. Orang ngikut ke orang itu dianggap hina. Gitu ya. Orang umpamanya ya istilahnya maunya profesional. Maunya kerja profesional, gak ada kemudian menghamba, gak ada. Tapi lain Pak dengan Jogja Pak. Lain di Jogja, lain di Solo. Ya kan? Beberapa orang itu nenek-nenek tua segala macam itu menghamba di kerajaan itu di istana Jogja dan lain sebagainya. Berapa gajinya? Yang penting bisa makan sudah mereka itu menganggap mulia menjadi bagian dari keluarga sultan, keluarga raja gitu lah. Maka nggak bisa kemudian dipandang semuanya ini hina, ini apa? Enggak. Ya sama juga dengan kasus yang terakhir beberapa waktu lalu ya, santri dianggap perbudakan. Kok santri perbudakan? Mau khidmat sama kiai kok perbudakan? Khidmat sama kiai itu kemuliaan bagi santri. Bisa membantu keluarga kiai itu sebagai penghormatan besar bagi seorang santri. Gitu ya. Bisa membantu kiai, bisa nyenengkan keluarga kiai itu adalah dalam pandangan santri adalah bentuk keberkahan luar biasa di dalam ilmu gitu loh. Jangan kemudian memandang itu secara umum semuanya harus sesuai dengan pandangan kita. Enggak, Pak. Maka sama juga demikian etika juga demikian. Bagi kita umpamanya salaman biasa-biasa gitu aja ya udah enggak ada masalah. Di kota gitu ya. Tapi kalau di kampung berbeda. Ya kan? Lebih kampung berbeda.
Saya ingat dulu, mohon maaf, saya pertama kali ke Medan karena kebiasaan ya dulu di kampung itu. Jumpa sama orang itu senyum. Siapapun jumpa sama orang itu senyum. Monggo, iya Bu, iya. Saya di Medan dulu saya jumpa orang senyum-senyum. Ujung-ujungnya saya mikir, kayak gila saya kayak. Kayak gila. Orang kemudian kayak mandek, masa setiap jumpa orang senyum, kok nggak kenal. Tapi itulah tadi ya, kebiasaan-kebiasaan yang berbeda antara di kampung sama di kota. Maka sama juga demikian. Di dalam perbudakan itu juga gitu. Jangan kemudian memandang Islam membenarkan perbudakan. Karena hukum perbudakan itu sudah ada sejak zaman dahulu. Dari zaman nabi-nabi sebelumnya sudah ada hukum perbudakan. Tapi ini tadi yang kita sampaikan di dalam penaklukan kota Mekah, Nabi tidak menggunakan hukum perang karena kemuliaannya kota Mekah. Hanya saja Nabi menyebut 7 orang yang dipastikan oleh Nabi bunuh mereka. Karena mereka juga merupakan salah satu orang-orang yang sangat besar pengaruhnya di dalam menentang Islam. Dan juga beberapa juga terkena kasus akan pembunuhan yang sangat berat. Sehingga Nabi menghukum mereka 7 orang. Tapi dari 7 orang itu kebanyakan mereka dimaafkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya 2 yang dibunuh, yang lainnya dimaafkan oleh Nabi. Terakhir yang kita sampaikan juga tentang saudara rondohnya Sayyidina Utsman. Saudara rondohnya Sayyidina Utsman dimaafkan sama Nabi. Termasuk juga Ka'ab bin Zuhair yang dipastikan dihukum mati, tapi ujung-ujungnya dia kemudian membuat qasidah syair-syair memuji Nabi saat sholat subuh. Jadi saat sholat subuh kemudian ini orang nutup muka, selesai sholat subuh salam-salam, kemudian ini orang langsung maju ke depan dan mengatakan, ya Rasulullah, aku Ka'ab bin Zuhair, perkenankan aku mengubah syair untukmu. Maka diperkenankan oleh Nabi, kemudian buatlah dia syair banat su'adu faqalbul yaum madbulu dan seterusnya. Itu syair itu masyhur sehingga dikenal dengan nama Burdah. Burdah yang sering dibaca di masyarakat itu karangan Abu Abdillah Al-Busiri. Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri, bukan Burdah yang dikarang oleh Ka'ab bin Zuhair sahabat. Tapi yang dikenal dalam sejarah Burdah, karena disebut Burdah, Nabi kemudian memberikan selendangnya, serbannya, ridanya yang dipakai oleh Nabi sholat, kemudian dikasihkan sama Ka'ab bin Zuhair setelah diubahnya syair-syair tersebut. Nabi senang. Dan ini menunjukkan Nabi senang kepada syair-syair. Dan juga ada ulama, para sahabat semuanya banyak yang bersyair-syair, berdendam dengan memuji Rasulullah. Karena syair itu zaman Nabi di antara hal-hal yang sangat dikagumi. Sehingga ma'ruf sama kita ya, mukjizat seorang Nabi itu adalah tidak jauh dari apa yang viral atau apa yang mendominasi di daerah tersebut. Semisal mukjizatnya Nabi Musa, kebanyakan mukjizat Nabi Musa agak mirip-mirip sama sihir. Karena Fir'aun memiliki tukang sihir yang sangat banyak dan itu adalah sesuatu yang mendominasi daerah Mesir saat itu. Tongkat jadi ular, ya kan? Kemudian Mesir penuh dengan kata, penuh dengan belalang, penuh dengan darah dan lain-lain, kayak sihir semuanya. Itulah. Terus tongkat kemudian membelah lautan, tongkat kemudian dipukulkan ke batu keluar air. Walhasil karena kebanyakan di daerah tersebut adalah yang mendominasi adalah sihir. Ya, kebanyakan mukjizatnya Nabi Isa adalah tentang pengobatan. Orang buta, orang baros itu apa ya? Orang apa itu? Supa yang putih-putih atau apa kayak gitu ya. Bahkan sampai istilahnya ya namanya mukjizat pastinya melebihi dari kadar
normal dari semua kemampuan yang ada pada saat itu, sehingga Nabi Isa di antara mukjizatnya menghidupkan orang mati, menghidupkan orang mati. Dan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang terbesar adalah Al-Quran, karena di antaranya yang paling mendominasi pada saat itu adalah sastra Arab, syair-syair, syair-syair, sehingga di pasar-pasar, di Ka'bah, di tempat kerumunan orang, kalau ada syair-syair yang hebat, itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi pemiliknya dan sukunya. Ya, sampai disebutkan di Ka'bah itu banyak tempelan-tempelan syair pada saat itu. Jadi syair-syair yang hebat ditempel di Ka'bah, dan itu sebagai kebanggaan terbesar bagi satu suku ketika syairnya seseorang dari suku tersebut ditempel di Ka'bah. Gitu ya. Maka banyak sahabat yang bersyair-syair, bahkan seorang ulama namanya Ibn Sayyidin Nas punya satu kitab mengumpulkan akan qasidah-qasidah para sahabat yang tidak kurang dari 130 sahabat. Dari 130 sahabat dikumpulkan ya, syair-syairnya oleh Ibn Sayyidin Nas dalam satu kitab, dan kitabnya itu tidak kurang, seingat saya halamannya antara 500 ke 550 halaman. Jadi istilahnya para sahabat banyak yang berdendang syair di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi kita cerita tentang Ka'ab bin Zuhair, dan di antara juga orang yang dihukum mati oleh Nabi tapi ujungnya dimaafkan, ada satu pimpinan perang dari termasuk Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal juga dihukum mati oleh Rasulullah, tapi ujungnya dimaafkan oleh Rasulullah. Masuk Islam Ikrimah dan sampai akhirnya menjadi pahlawan, menjadi panglima, dan menjadi orang yang berjasa di dalam Islam. Dan itulah sempat juga disebutkan Nabi bermimpi kalau Abu Jahal atau apa itu kok kemudian ada pohon ya, dari kakinya Abu Jahal itu keluar pohon yang kemudian buahnya itu sangat manis dan sangat bagus. Wal fasahu dzalik, Rasulullah agak enggak enak di dalam mimpi. Kok Abu Jahal, Fir'aunnya ini umat, kok ada pohon dan juga berbuah bagus gitu. Ternyata takwilnya adalah anaknya yang kemudian masuk Islam dan kemudian besar jasanya ke dalam Islam, namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Dan di sini juga kita ngambil kesimpulan juga ya, namanya bapak itu tetap ya, gak usah pakai dirubah, meskipun mohon maaf bapaknya umpamanya non muslim, bapaknya non muslim ya, Ikrimah bin Abu Jahal, ya tetap Abu Jahal disebut bapaknya ya kan ya. Sama juga demikian Amr bin As. Amr bin As itu sahabat Nabi luar biasa, ya kan? Panglima pasukan yang menaklukkan Mesir. Penaklukan Mesir di zamannya sahabat itu dipimpin oleh Amr bin As. Siapa Amr bin As? Amr bin As sahabat, tapi bapaknya As bin Wa'il. As bin Wa'il itu musuh bebuyutannya Nabi yang turun ayat Inna syani'aka huwal abtar. Itu As bin Wa'il. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu ya Muhammad itulah yang terputus keturunannya. Itu turun terkhusus kepada As bin Wa'il, bapaknya Amr bin As. Maka di sini ya, kalau istilahnya namanya bapak ya, tetap disebut nama bapak, nggak usah pakai gimana bapakku, umpamanya gini bapakku ya, nggak, udah tetap ya dimuliakan namanya bapak. Ya. Tadi kita sampaikan tentang siapa di antara pemimpin pasukan Quraisy yang dihukum mati oleh Nabi, namanya Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah. Teringat kata Sofwan bin Umayyah kejadian ketika setelah perang Badar. Ya, Sofwan bin Umayyah ngobrol-ngobrol sama namanya Amr bin Wahab.
Amr bin Wahab ini anaknya ditawan sama sahabat di perang Badar. Akhirnya Amr bin Wahab dia mengatakan laula tuyunun alayya wa iyalun li. Andaikan bukan karena faktor banyak hutangku dan juga tanggungan anak-anak dan keluargaku, maka akan aku pergi ke kota Madinah dan aku bunuh Muhammad. Dengar si Sofwan ini, apa yang kau bilang? Andaikan bukan karena faktor hutang-hutangku banyak dan keluarga anak-anakku yang jadi tanggunganku, akan aku berangkat ke Madinah, aku bunuh. Apa rencanaku? Ya, aku bawa pedangku aku racun yang sangat ganas, aku bunuh Muhammad. Aku pura-pura untuk urusan anakku aku tebus karena anaknya ditawan. Katanya si Sofwan bin Umayyah, ya udah, utang-utangmu aku yang tanggung jawab. Anak-anakmu, keluargamu semuanya aku selesaikan urusannya. Aku cukupin semua kebutuhannya. Sekarang kau berangkat. Maka disiapkanlah, berangkatlah si Amr bin Wahab ini ke kota Madinah. Ya, berangkat. Si Sofwan bin Umayyah di kota Mekah sudah sering ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong sama, ya, seminggu kira-kira udah nyampe kota Madinah. Sofwan bin Umayyah mulai banyak ngomong sama orang Mekah. Tunggu sehari 2 hari lagi. Tunggu sehari 2 hari lagi. Akan ada kabar yang kalian akan menjadikan kalian semuanya lupa akan kejadian-kejadian Badar. Maksudnya Nabi akan terbunuh gitu ya. Muhammad akan terbunuh. Ya, bentar lagi ada kabar, bentar lagi. Ternyata Amr bin Wahab datang ke kota Madinah. Awal datang jumpa sama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar mengatakan, ini muka bawa masalah ini katanya. Sayyidina Umar bin Khattab. Memang Sayyidina Umar ini diantara orang yang mulham. Mulham itu orang yang firasatnya kuat. Orang yang firasatnya kuat. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi pernah bersabda, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang muhaddatsin, orang-orang yang kayak dibisikin sama Allah gitu. Dan di antaranya Umar. Maka Imam Suyuti sampai mengarang satu kitab yang menjelaskan muwafaqat Umar. Muwafaqat Umar itu kecocokan apa yang diomongin sama Sayyidina Umar dengan ayat Al-Quran. Jadi belum turun ayat Al-Quran, Sayyidina Umar sudah berbicara. Kemudian turunlah Al-Quran pembenaran kepada Sayyidina Umar. Itu banyak ayat-ayatnya sampai Sayyidina Al-Imam Suyuti mengarang kitab khusus tentang muwafaqat Umar. Di antara ayat hijab. Ayat hijab itu artinya istri-istrinya Nabi diwajibkan untuk berhijab. Itu sebab Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang mengatakan, kenapa lah istri-istri Rasulullah keluar-keluar sampai orang-orang pada tahu ini istrinya Nabi, ini saya pakai hijab apa kalau ini belum diwajibkan hijab. Maka kemudian turun ayat hijab pembenaran kepada Sayyidina Umar. Banyak kejadian-kejadian pembenaran mana? Sayyidina Umar katakan, ini orang ini muka ini bawa masalah ini katanya gitu ya. Kalau dipegang sama Sayyidina Umar, kalau dimasukkan sama Rasulullah di masjid. Kemudian dari masjid Rasulullah tanya, ada apa wahai Amr bin Wahab? Gal Amr bin Wahab mengatakan, ya Muhammad, aku datang untuk membicarakan tentang anakku yang kalian tawan. Kayak gitu. Gal Rasulullah bersabda, usdukni ya Amr. Yang jujur kau sama aku ya Amr. Yang jujur kau sama aku ya Amr. Ya Muhammad, aku datang ingin menebus anakku, tapi ya aku kasih keringanan lah. Aku nggak punya apa-apa, aku nggak berapa kira-kira bisa diringankan untuk anakku bisa bebas segala macam. Rasulullah mengatakan, ya Amr usdukni ya Amr. Yang jujur kau sama aku. Amr masih tetap mengatakan Rasulullah mengatakan, kalau kau datang untuk nebus anakmu, kenapa pula pakai bawa-bawa pedang? Bawa-bawa pedang. Si Amr kemudian dia pakai alasan mengatakan, qabbah Allah min sayf. Allah apa ini pedang? Ma'aghnana syai'an fi ayyami Badr. Enggak ada manfaatnya di perang Badar katanya. Dalam perang
Badar nggak ada manfaatnya. Untuk apa, bro? Apa, bro? Ya Amr, wahai Amr, apa yang kau omongkan dengan Safwan bin Umayyah ketika kau berada di dekat Ka'bah? Kau bilang andai kan nggak punya hutang, andai kan nggak punya tanggungan banyak anak dan keluarga. Kaget. Nggak ada yang tahu ini omongan kecuali dia sama Safwan pada saat itu. Ma anta illa nabi. Oh pasti nabi lah katanya. Akhirnya dia masuk Islam. Amr bin Wahab masuk Islam. Safwannya di kota Mekah sudah koar-koar ya kan. Yang tunggu beberapa hari lagi ada kabar penting dari Medina. Tunggu beberapa hari lagi ada kabar. Gak ada kabar-kabar. Tanya orang gimana kabar? Ada kabar kota Medina? Gak ada. Gak ada kejadian besar kata. Gak ada. Aneh kata. Sampai akhirnya dia berusaha nyari informasi gimana kabarnya Amr bin Wahab. Kalau sudah masuk Islam. Masuk Islam. Ya. Nah ini tadi Amr bin Wahab yang sudah masuk Islam lama itu ketika penaklukan kota Mekah meminta kepada Rasulullah untuk Safwan bin Umayyah dimaafkan. Sedangkan Safwan bin Umayyah sudah keluar dari kota Mekah melarikan diri. Sudah melarikan diri. Kila sampai ke Jeddah. Mau naik perahu mau naik kapal laut untuk menuju ke Yaman katanya. Maka dikejar sama si Amr bin Wahab, dikatakan bahwa dan Amr bin Wahab meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maafkan Safwan bin Umayyah, dia kawan akrabku ya Rasulullah. Lalu Rasulullah enakan, ya udah aku maafkan katanya. Lalu Amr bin Wahab mengatakan, Rasulullah buat aku tanda ya Rasulullah kalau engkau kasih tanda kalau engkau sudah memaafkan. Katanya, tidak cukupkah ucapanmu dipercaya sama dia katanya. Kalau tapi aku kepingin tanda darimu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melepaskan serbannya yang dia pakai, imamahnya Nabi yang dipakai. Ini kau bawa. Nabi waktu itu disebutkan ketika penaklukan kota Mekah memakai imamah hitam. Memakai imamah hitam. Qila dari imamah hitam inilah kemudian sampai dijadikan sebagai tanda untuk kiswah Ka'bah hitam. Ya, karena Nabi memakai imamah hitam. Kadang-kadang Nabi pakai imamah atau udeng-udeng ini ya, sorban kepala putih ya. Tapi ada beberapa warna yang biasa dipakai oleh Nabi. Nabi memakai putih. Terus kemudian Nabi setelah perang Badar sering pakai kuning. Sering pakai warna kuning. Kayak mirip-mirip mungkin kalau antum pernah nengok fotonya Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Kadang pakai serban kuning. Ya, dalam hadis disebutkan Nabi melihat malaikat memakai imamah kuning ketika perang Badar. Jadi ketika perang Badar malaikat itu pakai serban kuning. Nah, ketika penaklukan kota Mekah Nabi pakai imamah hitam. Dalam beberapa syarah hadis disebutkan karena warna itu memiliki makna. Dan warna hitam itu memiliki makna subut, memiliki makna ketetapan, tidak berubah. Jadi Nabi tafaul memakai imamah hitam, maka insya Allah kota Mekah tetap Islam tidak berubah ila yaumil qiyamah. Tidak berubah. Sehingga di antara sabdanya Nabi setelah penaklukan kota Mekah, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkan kota Mekah sebelum ini dan setelah ini ila yaumil qiyamah kecuali sesaat sekarang aku diperkenankan untuk menaklukkan kota Mekah. Setelah ini sudah enggak lagi. Wala tuhza Makkah, dan tidak akan terjadi peperangan di kota Mekah. Wala yuqtal Quraisyun sabran, dan orang Quraisy tidak akan dibunuh habis di kota Mekah. Artinya peperangan yang menjadi peperangan besar sampai terjadi penaklukan atau perubahan agama tidak akan terjadi sampai yaumul qiyamah. Sampai yaumul qiyamah tidak terjadi. Itu sudah jaminan dari Nabi. Adapun pemberontakan kecil mestinya itu terjadi. Dari beberapa masa-masa terjadilah pemberontakan. Tapi sampai menjadikan berubahnya agama dari Islam ke kafir tidak akan terjadi.
Adapun tadi kita sampaikan pemberontakan semisal terjadinya kekacauan di masa Hajjaj bin Yusuf. Di masanya Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam, putranya Zubair bin Awam. Ya, ini Abdullah bin Zubair bin Awam inilah yang berani, sahabat kecil-kecilnya sahabat istilahnya. Setelah masanya Sayyidina Ali, setelah masanya Sayyidina Hasan, setelah masanya Sayyidina Husain, ya Sayyidina Husain keluar dari kota Mekah yang sampai terbantai di Karbala kan sama semua keluarganya. Beberapa tahun setelah itu Abdullah bin Zubair mengikrarkan jadi khalifah di kota Mekah, mengikrarkan jadi khalifah. Jadi akhirnya diseranglah sama Yazid bin Muawiyah yang dikirimkan sama Yazid panglima pasukan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf adalah gubernur zalim, sampai disebutkan terbunuh puluhan ribu orang di kota Mekah pada saat itu. Puluhan ribu dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Ya, itu masanya Hajjaj bin Yusuf yang sampai Abdullah bin Zubair kemudian dihukum penggal, digantung dan sampai disalib berhari-hari di kota Mekah. Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam, putranya Zubair bin Awam, di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Namanya Abdullah bin Zubair. Itu kejadian istilahnya pada akhir-akhir masa sahabat, masih sahabat-sahabat yang masih kecil, udah tua pada saat itu gitu ya. Artinya karena Abdullah bin Zubair itu Nabi hijrah ke kota Madinah, Abdullah bin Zubair baru lahir. Maka Nabi wafat, Abdullah bin Zubair umur 10 tahun. Sahabat-sahabat yang kecil gitu. Masa-masa itulah. Itu kejadian kekacauan di masanya Hajjaj bin Yusuf, menyerang kota Mekah. Tapi istilahnya tetap dalam apa ya? Masih pemahaman Islam lah ya. Bukan kok kemudian pertempuran Islam sama kafir. Atau mungkin antum juga ingat ya, entah mungkin berapa puluh tahun yang lalu, apakah 50 tahun apa 60 tahun yang lalu. Itu kan dulu juga ada juga kan apa itu beberapa orang Iran ya yang buat kekacauan sampai terbunuh berapa ratus orang di kota Mekah. Senjata-senjata dimasukkan melalui dari peti-peti jenazah. Jadi peti jenazah, dulu ada peti jenazah kalau mau nyolati di Masjidil Haram. Maka senjata-senjata dimasukkan ke peti jenazah. Nah, oleh sebab itu sekarang nggak ada peti jenazah. Jadi semuanya terbuka sekarang. Di antaranya dulu pernah itu kalau nggak salah entah mungkin sekitar 60 tahun atau apa ya ceritanya ya. Sebelum kita lahir itu istilahnya cerita itu. Ya, sempat disebutkan kota Mekah hijau dan juga Masjidil Haram sepi, tidak ada yang tawaf, tidak ada yang sholat selama hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan karena faktor kejadian itu. Dan sampai ratusan orang terbunuh di dalam Masjidil Haram. Walhasil itu tadi kita sampaikan tentang serbannya Nabi yang hitam. Serbannya Nabi hitam. Ada tanda dari Nabi bahwa tidak akan terjadi pertempuran sampai yaumul qiyamah di kota Mekah. Maka serban Nabi inilah yang dibawa oleh Amr bin Wahab warna hitam itu sampai datang kepada Sofwan bin Umayyah. Akhirnya Sofwan bin Umayyah datang sama Nabi, dia mengatakan, "Ya Muhammad," katanya, "ya Muhammad, ini benarkah Amr bin Wahab ini memberikan keamanan darimu wahai Muhammad untukku?" "Kalau iya, masuk Islamlah wahai Sofwan." Karena dimaafkan dan dimaafkan sebelum masuk Islam. Itulah enakannya Nabi ya. Nabi itu enakan dalam banyak hal urusan. Ya, kalau masuk Islam lah. Gal a'tinil khiyar muddat syahrain ya Muhammad. Berikan aku hak memilih selama 2 bulan. Selama 2, masih minta milih untuk 2 bulan. Nanti masuk Islam atau enggak, katanya gitu 2 bulan. Gal laka hakul khiyar arba'at ashhur. Katanya Nabi,
Ya udah, aku kasih kau 4 bulan. Aku kasih kau 4, dia minta 2 bulan tapi ngasih 4 bulan. Nah, Sofwan bin Umayyah ini diantara dia panglima pasukan kota Mekah, sehingga dia banyak pakaian-pakaian perang. Dia memiliki banyak pakaian perang. Setelah penaklukan kota Mekah, kan di bulan Syawal Nabi kan perang Hunain. Nanti insya Allah kalau kita ingat kita jelaskan perang Hunain, karena disebut juga di dalam Al-Quran. Wa yawma Hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'ah. Dan dalam perang Hunain kalian bangga dengan jumlah kalian yang sangat besar, namun ternyata bikin kacau balau semuanya. Sehingga istilah kemenangan bukan karena faktor jumlah. Itu disebut dalam Al-Quran. Itu perang Hunain. Nah, ketika perang Hunain, Sofwan bin Umayyah belum masuk Islam. Kemudian Nabi menyuruh beberapa sahabat untuk meminjam baju perang dari Sofwan. Jadi minjam baju perang. Datang ini Sofwan ini sok-sokan, dia mengatakan, "Ya Muhammad, katanya kau mengasih aku hak untuk, tapi kalau sekarang ghasab ini istilahnya memaksa untuk pengambil." Kalau Nabi tidak memaksa. Kau pinjem. Nabi mengatakan, "La, innama hiya ariyatun madmunah." Ini adalah pinjaman yang nanti akan dikembalikan dan kalau rusak akan diganti. Coba bayangkan ya, sabarnya Nabi ngadepin orang-orang kafir. Dalam kondisi beliau menang perang di kota Mekah, masih ada orang kafir yang mau diambil baju perangnya, masih ngotot pula ini katanya kosong ataukah pengambilan secara paksa. Andaikan Nabi ngambil secara paksa pun haknya Nabi mau perang. Sering kita sampaikan, umpamanya Nabi mau merampas rumahnya Abu Jahal, Nabi mau merampas rumahnya pimpinan-pimpinan Quraisy, haknya Nabi. Tapi dalam perang penaklukan kota Mekah, Nabi nggak mengambil sama sekali rumah-rumah mereka, enggak. Bahkan para sahabat pun tidak ada yang mengambil lagi tanah mereka sendiri, enggak ada. Karena diperintah Nabi. Kalau sahabat yang hijrah ke kota Madinah, dia ninggalkan rumah, dia ninggalkan tanah, diambilin sama orang-orang kafir Quraisy. Penaklukan kota Mekah nggak diambil lagi. Para sahabat mengatakan, "Taraknaha li ajlillah." Kami meninggalkannya dulu karena Allah. Maka kami nggak akan mengambilnya lagi. Ya udah ditinggalkan karena Allah. Nabi pun juga demikian. Nabi ketika penaklukan kota Mekah ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, engkau mau tinggal di mana ya Rasulullah?" Kalau Rasulullah tersenyum, beliau mengatakan, "Ka'anna akilan ma taraka lana syai'an min darina aw bamagon." Seakan-akan Akil itu kakak terbesarnya Sayyidina Ali, abang terbesarnya Sayyidina Ali. Akil bin Abi Thalib, kaya-kayanya orang. Kayaknya Akil udah nggak nyisakan aku rumah, diambil semuanya. Akil itu tadi Akil bin Abu Thalib, abangnya Sayyidina Ali yang tertua. Ya. Nah, akhirnya Rasulullah buat kemah di sampingnya makam Siti Khadijah, buat kemah kecil. Padahal istilahnya Rasulullah pimpinan, kan kalau mau boleh ya diambil yang sampingnya Masjidil Haram, yang dekat sama Ka'bah bisa aja. Dan antum tahu yang pernah umroh atau haji, gimana jarak antara makam Sayyidah Khadijah dengan Masjidil Haram, masih jauh. Dan Nabi cuma berkemah di sampingnya makam Siti Khadijah, menunjukkan keharmonisan Rasulullah sama Siti Khadijah. Ya, wafaknya Rasulullah artinya kesetiaan Rasulullah sama Siti Khadijah, dan juga dianggap juga sebagai seakan-akan Rasulullah ngomong sama Siti Khadijah, "Kita dulu bersama di dalam kesulitan, kita bersama di dalam
perjuangan, kesulitan di awal-awal Islam. Ya. Sekarang kita berbagi di dalam kemenangan. Kita berbagi di dalam kemenangan. Sehingga Nabi nginepnya buat kemah kecil di samping makam Siti Khadijah. Ya. Masya Allah. Itu diantara apa tadi kejadian-kejadian di penaklukan kota Mekah. Yang insya Allah akan kita lanjutkan gimana baginda Nabi Muhammad SAW menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Dan itu kejadian disebutkan menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah itu di tanggal 25 Ramadan. Padahal penaklukan kota Mekah itu adalah sebelum 20 Ramadan. Berarti ada beberapa hari ya. Ka'bah apa itu berhala-berhala masih penuh di sekitaran Ka'bah. Dan juga sebelumnya pernah kita ceritakan tentang Rasulullah umroh. Rasulullah umroh. Di tahun ke-6 Sulhul Hudaybiyah itu Nabi mau umroh gak jadi sampai terjadi genjatan senjata Sulhul Hudaybiyah. Di antara hasil Sulhul Hudaybiyah umroh tahun depan, tahun ke-7. Itu disebut dengan Umratul Qadha. Nabi umroh 3 hari, Umratul Qadha tahun ke-7. Berarti Mekah belum ditaklukkan. Wong Mekah ditaklukkan tahun ke-8. Bisa Anda bayangkan Nabi umroh, tawaf di sekitar Ka'bah masih ada 360 berhala. 360 berhala. Ya Nabi umroh tetap, tawaf tetap. Penaklukan kota Mekah, awal penaklukan kota Mekah Nabi tawaf masih banyak berhala. Istilahnya ya tidak sampai kemudian dianggap nyembah berhala, ini menghormatin berhala. Enggak, dia nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Kejadian tadi kita sampaikan umrohnya Nabi tahun ke-7. Berhala masih 360 berhala di sekitar Ka'bah. Pertama kali Nabi penaklukan kota Mekah. Beberapa hari sebelum dihancurkan sama Nabi. Ya pastinya kan datang gak langsung menghancurkan. Banyak tugas-tugas peperangan. Iya kan? Ngurusin pasukan, ngurusin apa segala macam. Sampai lebih kurang 4 hari, 5 hari masih ada berhala-berhala. Apakah Nabi gak sholat di situ? Pastinya Nabi sholat. Apakah Nabi gak tawaf? Pastinya Nabi setiap masuk kota Mekah, masuk Masjidil Haram tawaf. Karena memang sholat sunnah tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu tawaf. Tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu tawaf, bukan tahiyatul masjid, enggak. Jadi orang pertama kali masuk ke Masjidil Haram disunahkan langsung tawaf, enggak pakai tahiyatul masjid, kan gitu kan. Nah berarti Rasulullah tawaf masih ada berhala. Supaya Anda paham ya, gimana yang penting itu hati, enggak ada pengaruh-pengaruh kemudian. Ya nanti akan diselesaikan, nanti ada waktunya. Kapan kira-kira ada waktunya? Nggak ada kemudian kayak orang sekarang, Pak. Mohon maaf ya. Ada kuburan di depan masjid, katanya haram sholat di masjid itu. Sujud sama kuburan. Aneh-aneh kok. Siapalah pula sujud sama kuburan? Karena ada beberapa orang haram sholat di masjid yang depannya ada kuburan. Katanya nyembah sama siapa pula yang nyembah kuburan? Dia tetap nyembah sama Allah, sholat tetap kepada Allah. Ada depannya kuburan, ya gak ada masalah. Apa pula kita nyembah kuburan? Ya sama juga demikian, sering kita sampaikan. Yang di soft pertama ada tembok, ada mic, ada mimbar. Apakah kita sujud sama mimbar? Apakah kita sujud sama kayu mimbar ini, mihrab ini? Enggak. Ya kita sujud sama Allah. Dan terus kuburan sama mihrab apa bedanya? Sama makhluknya ya? Sama-sama
makhluknya. Kok katanya sujud sama kubu? Aneh-aneh orang. Ya sama juga demikian tadi kita sampaikan Rasulullah umratul qadha tahun ke-7 masih banyak 360 berhala. Ya, awal penaklukan kota Mekah beberapa hari berhala-berhala masih ada. Barulah setelah 4-5 hari baru Rasulullah kemudian menghancurkan berhala tersebut. Beliau sambil mengatakan qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dengan tongkatnya Nabi ditarik satu-satu dan langsung jatuhan semuanya ya. Dan itu juga bagian dari mukjizatnya Nabi. Ya, kenapa? Cuma disentuh sedikit sama tongkatnya Nabi sudah berjatuhan. Padahal ya pastinya namanya berhala itu ya ada pakunya, ya kan? Tertancap kuat, ya. Tapi dengan tongkatnya Nabi sedikit sambil Nabi baca qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa pada berguguran semua. Semuanya itu juga bagian dari mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akhirin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawamal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukral 'afiyah. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma anzur ilaina bi'ainika allati la taram waqnufna bika nafika allati la yuram warhamna bi qudratika alaina fala nahlik wa anta thiqatuna wa rajauna ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwaka ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.